Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita berada di lahan kawan. Tentunya kita ingin mereview tanaman porang. Banyak beberapa kawan-kawan petani porang yang bertanya ya, kira-kira untuk porang itu kunci utamanya di mana kawan? Nah, di sini kita sampaikan keberhasilan dalam budidaya porang itu adalah pemilihan lahan yang tepat. Lahan yang tepat itu salah satunya kita pilih lahan yang tentunya subur, kawan. Karena ketika lahan itu subur, kita perawatannya sangat simpel, sederhana, ya, tidak begitu repot karena tanaman porang itu sendiri akan tumbuh dengan baik dan tentunya di akhir masa durman hasil umbinya akan lebih besar, kawan. Kalau kita berbicara tunas susulan, tentunya kawan-kawan akan mengatakan bahwa porang biasa muncul tunas susulan. Itu benar, kawan. Tetapi tidak semua tanaman porang ya itu akan memunculkan tunas susulan. Kalau contoh misalnya tanaman yang sebesar ini kurang lebih satu besar jempol tangan saya, muncul tunas susulan, itu masih hal yang wajar, kawan. Itu menandakan bahwa tanaman porang kita sehat. Tanah yang kita tanami adalah tanah yang sehat pula, yang subur, gembur. Kemudian kalau yang sebesar ini kurang lebih kalau jempol tangan saya, lebih besar lagi. Ini dari bawah sudah muncul tanda-tanda tunas susulannya. Kemudian yang sebelah sana juga sudah muncul tunas susulan. Mayoritas ini sudah muncul tunas susulan. Itu adalah menandakan bahwa tanaman porang kita tumbuh dengan sehat dan nantinya dia bisa tumbuh kembang dengan baik. Kalau tanaman porang Anda itu sampai hari ini, contoh misalnya daun sudah menunjukkan hijau semacam ini, beda dengan yang ini masih agak muda. Kalau tanamannya sudah daunnya hijau semacam ini sudah nampak hijau tua, itu indikasinya bahwa dari bawah seharusnya sudah mulai menunjukkan tunas susulan berikutnya. Nah, kemudian kalau tanaman yang ini, kawan, ini tingginya kurang lebih satu dada saya. Ya, ini katak pun sudah mulai muncul. Ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang nampak ini adalah sekitar calon katak sekitar 12 biji, kawan. Nah, kemudian kita lihat pula besar batangnya adalah sebesar ini. Ini kalau tangan saya sampai sini ini tidak bertemu, artinya besar batangnya luar biasa, kurang lebih satu lingkar lengan tangan saya, kawan. Ini batangnya sebesar ini. Nah, di sini yang kita ingin tunjukkan adalah bahwa ini sudah mulai muncul tunas susulan. Padahal baru kemarin ini kita beri pupuk susulan. Pupuk susulannya pun belum habis, belum terserap sepenuhnya oleh tanah, menandakan bahwa tanaman porang kami itu sehat, kawan. Lahan kita gembur, subur. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kita milih lahan yang tepat, kemudian takaran pemberian pupuk dasar yang tepat, itu bisa mengakibatkan tanaman porang kita itu tumbuh subur. Tingkat kesuburan lahan itu kan berbeda-beda. Nah, tentunya bisa dengan indikator, contoh misalnya pH tanah normal di atas 6,5, syukur-syukur dia konstan tetap berada di pH 7. Kemudian tingkat kegemburannya, kawan, kalau kita pegang ini tingkat gemburnya itu luar biasa, sehingga akar-akar tanaman porang itu leluasa dia mencari nutrisi di dalam tanah. Itu dari samping sebelah sini sampai sana tingkat kegemburannya luar biasa, kawan. Nah, itu menunjukkan bahwa tanaman porang kita bisa tumbuh sehat di lahan seperti itu. Jarang sekali ya ada tanaman porang yang batangnya sebesar ini memunculkan tunas susulan baru dari bawah, kawan.
Ini jarang sekali terjadi. Kalau ada barangkali itu tunas susulan dari tanaman ini, bukan kawan. Kalau kita lihat tanaman ini daunnya belum hijau tua, dia belum saatnya memunculkan tunas susulan. Ini lebih tepatnya kalau kita tengok ke bawah, ini adalah menyatu dengan batang tanaman porang ini. Nah, ini adalah bagaimana kita mengolah lahan sebaik mungkin, pemberian pupuk dasar itu semaksimal mungkin. Selain itu ya, itu kadangkala yang terlupakan oleh kawan-kawan petani adalah pemberian mikroba. Mikroba tersebut tentunya adalah dia nanti akan mengurai ya zat-zat yang ada di dalam tanah ini menjadi baik untuk tanaman porang. Kemudian ketika ada mikroba-mikroba yang jahat atau patogen-patogen bakteri yang jahat, jamur-jamur yang jahat, tentunya sudah tanggulangi dari awal. Kita beri ya, berupa namanya agen hayati, kita semprotkan ke lahan ini setelah pemberian pupuk dasar. Agen hayati yang kita gunakan adalah salah satunya menggunakan POC kawan ya. POC yang mana POC itu adalah pupuk organik cair, di dalamnya adalah banyaknya mikroba yang terkandung di dalam pupuk cair tersebut. Karena apa? Itu adalah hasil fermentasi. Fermentasi tersebut tentunya berasal dari bakteri-bakteri Lactobacillus ya, yang berasal dari EM4 ataupun M21 yang waktu itu sudah kita tambah dengan pemberian Bioto-Grogol. Nah, di dalam Bioto-Grogol itu sendiri adalah agen hayati yang kandungannya banyak sekali. Selain agen hayati yang terdapat dalam Bioto-Grogol itu juga ada hormon auksin, gibralin, nah, dan juga banyak manfaat lainnya yang tentunya dapat menyuburkan tanah. Tanah yang bagus adalah tanah yang tentunya kegemburannya terjaga seperti ini kawan. Nah, kemudian ketika habis hujan, ini tadi habis hujan, di sana langsung habis airnya, artinya daya serap tanah itu masih cukup tinggi sehingga tidak ada potensi air-air yang menggenang di sekitaran tanaman porang kita. Karena apa? Karena ketika tanah itu daya serap airnya kurang bagus, tentunya yang terjadi adalah air akan menggenang. Kalau air sudah menggenang, di situ akan menurunkan pH tanah. Ketika pH tanah turun, disitulah hama-hama ataupun jamur-jamur patogen ataupun bakteri-bakteri patogen itu mudah sekali berkembang biak kawan. Intinya adalah seperti itu ya, bahwa kita mau sukses atau tidaknya dalam budidaya porang itu sebenarnya dari awal adalah pemilihan lahan yang tepat, pemberian pupuk dasar yang tepat dan akurat, itu adalah kunci dalam kita budidaya porang. Kita mau tanam dari bibit apapun, kalau lahan kita itu subur, itu insya Allah ada target. Contoh misalnya kita tanam dari katak mini, ukuran 1000. Kita targetnya contoh misalnya dalam 2 musim 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo. Itu bisa saja terjadi apabila lahan kita adalah lahan-lahan yang subur gembur seperti ini. Karena tentunya perkembang tumbuhnya selama dia tumbuh dalam 1 musim ataupun 2 musim, perkembangannya akan luar biasa. Tetapi itu akan berkebalikan dengan kawan-kawan, contoh misalnya tanam dari umbi ukurannya 1 kepal genggam tangan ini kalau diestimasi beratnya kurang lebih sekitar 2 on. 2 on ditanam di lahan naungan, kemudian tanah tersebut tidak diolah, tidak diberi pupuk dasar, biasanya dalam 1 musim itu akan sulit untuk mencapai 1 kilo bahkan 2 kilogram. Akan tetapi kalau lahan kita subur gembur, sinar matahari cukup, air cukup, pupuk atau unsur hara dalam tanah itu cukup, kemudian mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah itu cukup, maka tanah itu akan menjadi media yang sempurna bagi tanaman kita sehingga pertumbuhannya akan lebih luar biasa. Sekali lagi bahwa kunci dalam budidaya porang itu adalah pemilihan lahan yang tepat. Lahan yang tepat salah satunya adalah lahan yang kalau kita berada di MDPL di atas 300, alangkah baiknya carilah lahan-lahan tanpa ada naungan atau lahan sawah seperti ini ya, lahan tanpa naungan. Karena berdasarkan pengalaman kami, ketika menanam porang di lahan-lahan yang notabene itu banyak naungannya berada di MDPL di tempat kami 350-an, itu hasilnya kurang maksimal.
yang terjadi target contoh misalnya kita tanam dari katak 300 yang seharusnya dalam 2 musim itu bisa mencapai 2 kilo bahkan 3 kilo, tetapi kalau di lahan naungan bisa saja hanya targetnya 1 kilogram kawan. Nah kemudian lahan yang kita pilih lahannya gembur. Nah kegemburan tanah, subur tanah ini tentunya akan berpengaruh dari kuantiti pupuk dasar yang kita inputkan ke lahan tersebut, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita mengkomposisikannya sehingga tanah tersebut bisa menjadi lebih subur. Barangkali nanti akan dibuktikan oleh kawan-kawan memberikan komentar di bawah ya. Barangkali tanaman Anda yang sebesar ini, kalau ada yang bisa muncul tunas susulan seperti ini menandakan bahwa tanah Anda adalah tanah yang subur. Kita pemberian pupuk dasarnya cukup, lahan kita sudah subur, sinar matahari cukup. Nah, otomatis pertumbuhan tanaman porangnya akan lebih maksimal. Lah, kenapa kita kok suka dengan munculnya tunas susulan, kawan? Karena dengan adanya munculnya tunas susulan ini, maka usia tanaman porang itu kita akan lebih panjang, kawan. Kalau tanaman ini tanpa adanya tunas susulan dari bawah, ini usianya hanya sekitar 5 bulan. Nanti kita buktikan kawan-kawan yang contoh misalnya itu ada batang sebesar ini kemudian tidak muncul tunas susulan, dalam usia 5 bulan ini sudah roboh. Ketika muncul tunas susulan, ini batang dalam usia 5 bulan roboh, ini tergantikan usianya yaitu 2 bulan lebih panjang atau bahkan 3 bulan lebih panjang, dengan dia akan tumbuh batang, daun sempurna, kemunculan katak susulan ya. Kemudian itu tentunya akan mengakibatkan ketika tanaman porang kita itu usianya lebih panjang, kawan, maka yang terjadi hasil umbinya biasanya akan lebih besar. Contoh misalnya yang kita buktikan pada tahun lalu yaitu ini ada porang hitam ya. Ini sebentar lagi ya, dalam usia contoh misalnya 2 bulan ke depan ini sudah roboh, kawan. Katak yang ada di sini ini juga sudah besar, kemudian ini akan roboh. Nah, ketika roboh nanti usianya akan dilanjutkan oleh batang ini. Nah, batang ini juga usianya paling hanya sekitar 2 bulan. Ketika dia berhenti pada tunas ini, maka usianya hanya sekitar 6 bulanan. Tapi kalau dilanjutkan nanti ada tunas susulan dari bawah, maka dia bisa mencapai sekitar usia 8 bulan. Ketika muncul tunas susulan, otomatis ini batangnya sebesar ini nanti akan lebih besar lagi, kawan. Estimasi kami adalah 2 kali lipat dari batang ini. Nah, otomatis indikator bahwa umbi kita berada di dalam tanah itu besar atau tidak, yaitu dari besar batang. Nah, kalau batangnya sebesar ini, ya tentunya kita tidak mengharapkan kalau umbi ini besarnya bisa mencapai 3 on, kawan. Tapi kalau ini nanti muncul tunas susulan lagi, batangnya lebih besar lagi, maka umbi yang ada di dalam tanah insya Allah akan lebih besar. Lah bagaimana kalau dia nanti akan muncul tunas susulan berikutnya dan lebih besar lagi? Nah, untuk mengharapkan menjadi 1 kilo atau 1,5 kilo itu lebih realistis dibandingkan kita mengharapkan batang tanaman porang yang hanya sebesar ini tumbuh satu dari awal sampai dorman, kawan. Nah, itulah paparan kami sore ini, bahwa intinya pemilihan lahan, kegemburan lahan, kesuburan lahan itu adalah kunci utama kami dalam budidaya porang. Bagaimana tentunya harapan petani tanam dari biji katak sekecil-kecilnya, tetapi dalam satu musim harapannya bisa mencapai paling tidak 3 on, 5 on, bahkan harapannya bisa mencapai 1 kilogram. Kalau hal itu tidak terpenuhi, kegemburan tanah, media tanam, tempat hidupnya tanaman porang itu tidak subur, tidak nyaman, maka jangan harap bahwa tanaman porang kita itu bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan normal, tumbuh dengan nyaman, sehingga yang terjadi tentunya target yang kita idam-idamkan tidak dapat terpenuhi. Salam sukses dari kami. Sekian dulu paparan video sore ini. Semoga tanaman porang kawan-kawan semua di seluruh Nusantara subur ya, sehingga harapannya nanti di akhir masa dorman umbi yang dihasilkan sesuai dengan target yang diharapkan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.